Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat belajar. Ketemu dengan saya, nama saya adalah Parmaswara Bintang Cakrawala, calon pengajar biologi yang nanti akan mengajar di Dr. Ganesha. Sesuai tagline, ya, Sabi SBMPTN bisa tanpa basa-basi. Nah, kalau begitu, tanpa basa-basi, kita lanjutkan saja ke struktur dan fungsi alat tubuh manusia. Nah, berujung ke mind map. Tips and tricks pertama yang saya berikan kepada adik-adik sekalian adalah mind map, yaitu percabangan pemikiran ya untuk membantu memetakan apa yang kita akan pelajari di suatu bab. Contoh, yang bab ini adalah struktur dan fungsi tubuh manusia. Saya bagi menjadi reproduksi, sistem integumen, ya, kulit ya, ekskresi, lalu habis itu ada rangka. Nah, rangka ini adalah anggota gerak yang nanti digerakkan oleh otot. Otot ini nanti akan bergerak dengan bantuan saraf, ya, diinervasi oleh saraf. Dan juga ada kardiovaskuler, yaitu jantung dan pembuluh darah, endokrin yang berisikan hormon, ya. Lalu ada pencernaan untuk membantu digesti, ya, supaya kita punya energi di dalam tubuh. Pernafasan, lalu ada urin, sistem ekskresi kita, pengeluaran zat sisa, ya, reproduksi tadi seperti yang saya sudah sebutkan, yang tentunya fungsinya supaya manusia tidak punah ya. Nah, di situ ada limfatik juga, dan inilah yang akan kita pelajari, limfatik. Oke, limfatik itu sebenarnya apa sih? Kita lanjutkan ke salah satu dari organ limfatik yang terlihat. Mengalami pembesaran di mulut dari anak kecil ya, bocah berusia 7 tahun mungkin sebelum puber biasa terjadi yang namanya penyakit apa, teman-teman? Mendengar? Amandel ya. Jadi amandel ini mengalami pembesaran. Pembesarannya karena apa? Karena terjadi peradangan. Radang itu inflamasi, suatu bentuk mekanisme dari tonsil atau amandel ini sendiri dalam melawan kuman yang masuk, parasit yang masuk. Nah, jadi di situ banyak limfosit T ya untuk membunuh killer, membunuh parasit-parasit dan kuman yang datang, mikroba asing yang nanti bisa membahayakan tubuh. Ini adalah defense pertamanya. Makanya kan kita banyak makan lewat mulut pertama-tama, terus habis itu lewat hidung, biasa kuman juga masuk. Nah, ini salah satu bentuk mekanisme pertama. Namun, jika terjadi pembesaran yang terlalu besar seperti ini nih, jadi ada derajat-derajatnya tonsil sampai 4. Nah, ini bisa derajat tonsil yang keempat ya. Pembesaran yang jauh lebih besar daripada fase statisnya sebelumnya. Ini bisa melakukan suatu bentuk obstruksi. Obstruksi itu jadi kita tersedak, terus susah makan juga. Bahkan kadang-kala juga bisa membuat dada sesak karena saluran nafasnya tertutup juga. Nah, seperti itu. Jadi, sistem imun itu bermain di sekitar situ. Nah, kita berbicara kalau gitu ke ini, organ penyusun lainnya tentunya. Tonsil atau amandel itu letaknya di sini. Ya, berukuran kecil dia sebenarnya, terletak di belakang tenggorokan. Oke, baik. Nah, habis itu ada kelenjar timus. Kelenjar timus itu terletak di tulang dada dan di antara paru-paru, kedua paru, ya. Nah, fungsinya ini apa? Fungsinya itu memproduksi limfosit T atau sel T. Ya, sel darah putih, sebagainya. Ini kelenjar timus, ya. Kira-kira bentuknya seperti butterfly shape. Nah, tapi kenapa di sini tidak terlihat? Karena kelenjar timus ini nanti pada saat ia dewasa, kelenjar timus akan mengalami pengecilan karena fungsinya digantikan. Digantikan oleh siapa? Sumsum tulang belakang, sumsum tulang belakang, sumsum tulang pipa, segala macam. Nanti kita bicarakan di selanjutnya ya. Limpa, limpa ini terletak di bawah tulang rusuk nih, di bawah tulang rusuk di sini, di atas regio perut. Nah, regio perut ya. Nah, limpa ini bekerja dalam menyaring darah dan menyimpannya juga. Dia juga sama sebenarnya dengan organ limfatik yang lain, juga membantu menghasilkan sel darah putih untuk melawan dan berbagai infeksi penyakit. Uniknya juga, limpa ini adalah organ sistem limfatik yang paling besar. Sekarang kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Iya, kelenjar getah bening. Kita langsung gambar draw lagi ya. Nih, kelenjar getah bening. Dia itu seperti nodul. Nah, ada ratusan di segala titik-titik badan biasa. Di sini biasa. Ada yang di ketiak, ada yang di bagian selangkang. Nah, habis itu ada di bagian leher,
Nah, kelenjar getah bening. Disinilah biasa terjadi pembengkakan. Salah satunya di tonsil atau amandel mengalami pembengkakan jika terjadi infeksi di beberapa tempat yang ada kelenjar getah beningnya. Misal terjadi luka di sini, pendarahan. Di sini bisa terjadi pembesaran juga karena di sini dia akan melakukan bentuk mekanisme pertahanan tadi, mengeluarkan sel-sel darah putih. Nah, pembuluh limfatik ini dialah yang berjalan, yang bertugas membawa cairan limfa ke dalam sini, kelenjar getah bening. Nah, paham ya nodus-nodusnya? Nodusnya itu kelenjar getah bening, sinus. Nah, sinus itu dibilang pembuluh ya, pembuluh karena pembuluh limfatik. Pembuluh limfatik ini berjalan bersamaan deh dengan arteri dan vena seperti itu. Lalu ada yang kita tahu sumsum tulang belakang. Yang tadi sudah saya sebutkan ya, sumsum tulang belakang, sumsum tulang pipa juga ya. Sumsum tulang belakang ini berfungsi untuk memproduksi sel darah putih, sel darah merah, dan platelet. Terletak di tulang pinggul biasa, tulang dada, sternum juga. Nah, makanya kelenjar timus yang tadi ada di sini itu tergantikan. Makanya pada saat orang yang sudah dewasa sudah tidak ada lagi kelenjar timus. Hanya pada anak-anak. Karena kenapa? Anak-anak belum terbentuk maksimal sumsum tulang belakangnya ya. Makanya masih membutuhkan organ tambahan gitu. Oke, mantap. Lanjut, apa nih? Cara kerja limfa. Oke, cara kerja limfa yang tadi sudah saya jelaskan ya sebelumnya. Dia berjalan bersama dengan pembuluh darah. Nah, pada saat terjadi infeksi di sekitar bagian sini misalnya, dia nanti akan memberikan kepada nodus limfa. Nodus limfa tuh kelenjar getah bening deh. Nah, di sini ada pembuluh limfatik bergabung ke nodus limfa. Di sini kelenjar getah bening ini nanti akan mengeluarkan limfosit, makrofag ya semua, neutrofil dan sebagainya masuk ke dalam pembuluh darah. Ya nanti akan membantu dalam melawan kuman ya. Nah, di sini juga ada gambar ya, kita buka sedikit. Ada beberapa bagian limfa-limfa yang besar yang bisa dilihat. Nah, di sini dia berjalan, salah satu pembuluh limfa terbesar adalah ductus lymphaticus. Ductus itu duct ya, Dek. Duct bahasa Inggrisnya ya, bahasa Inggris. Saluran. Ductus lymphaticus, limfa. Ductus lymphaticus, right, ini R. Right berarti kanan. Ductus lymphaticus bagian kanan yang berjalan dengan vena subclavia bagian kanan juga. Sama deh, vena subclavia juga. Nah, di sini juga ada ductus lymphaticus di bagian ketiak yang akan bermuara di nodus lymphaticus ketiak. Nodus lymphaticus axillary itu ketiak deh, artinya bahasa anatomi aja ini. Nah, di sini ada ductus thoracicus. Thorax itu adalah dada, rongga dada di sini. Ductus ya, saluran. Jadi kalau ngapalin struktur dan fungsi tubuh manusia, mudahnya gitu aja deh, mudahnya. Jadi ada misalnya ductus ya, ductus itu saluran, bahasa Inggris dicampur-campur bahasa Inggris, ductus saluran, toraks bagian dada, axillaris bagian ketiak. Jadi mungkin ada beberapa terms, misalnya kata-kata anatomi yang harus dipelajari gitu. Tapi mudah-mudah aja deh, mudah-mudah. Nih seperti ini bone marrow ya, sumsum tulang belakang, tempat pembentukan. Bahasa Inggris aja deh. Oke, berarti kita lanjutkan ya ke selanjutnya ya. Nah, kita lihat dulu nih supaya ada lihat timus, bisa terlihat timus. Situ ada spleen ya, spleen itu lien deh, lien itu limpa, tadi limpa nih. Nah, limpa. Oke, kita lanjutkan selanjutnya. Nah, datang ke soal akhirnya. Waduh. Ini dia yang kita pengen pelajari soal. Momok ini soal klasik ya, klasik. Nah, kenapa saya bilang klasik? Karena di sini ada soal sebab dan akibat. 2015 soal. Dan selalu ada soal-soal model seperti ini. Harus cermat membacanya, Dek. Cermatnya gimana? Tipsnya begini. Ini difokusin terlebih dahulu, baru ini difokusin ya, kata-kata ini, dan dicari korelasi antara dua ini. Oke, pertama-tama ada kita analisa terlebih dahulu.
Sistem pembuluh limfa berfungsi mengembalikan cairan limfa dari ruang antar sel ke sistem sirkulasi. Apakah betul? Baik. Nah, jadi begini selnya ya. Ruang antar sel misalnya di sini berjalan pembuluh limfa. Sini berjalan pembuluh limfa. Seperti yang tadi saya jelaskan, pembuluh limfa ini berjalan tidak sendiri deh. Tiga. Pembuluh limfa, arteri, dan vena. Dia berjalan bersamaan. Misalnya arteri, ya. Habis itu kita kasih warna biru aja ya, supaya adik-adik lebih mudah dalam melihatnya ya. Ini vena. Kalau pembuluh limfa tuh biasa digambarkan di anatomi tuh hijau ya, Dek. Hijau. Kita ganti aja hijau ya, biar mudah melihatnya, mudah. Nah, ganti hijau. Nah, ini. Oke, terlihat ya berarti ya. Ini pembuluh limfa, ini pembuluh arteri, ini pembuluh vena. Nah, sementara di sini ada sel. Jadi, dia itu pembuluh limfa mengambil atau mengembalikan cairan limfa sekitar sini ya, dari ruang antar sel, ke dalam sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi ya bentuknya apa? Pembuluh darah ya, pembuluh darah ini semua. Cara difusi ini deh. Ya. Dan itu adalah benar. Secara difusi dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi lebih rendah, masuk cairan limfa untuk mengedarkan ke tempat-tempat yang lain. Seperti itu. Jadi ini jawabannya adalah benar. Kita lihat sebabnya sekarang. Sebab, nah, apakah betul? Sebab, nah, kita baca dulu soal yang ini. Cairan limfa yang diangkut ke dalam sistem sirkulasi mengandung sel darah merah yang berfungsi mengikat oksigen. Bagaimana adik-adik? Apakah betul? Apakah cairan limfa yang mengandung sel darah merah ini ya diangkut ke dalam sistem sirkulasi untuk mengikat oksigen? Jadi, kayak gini deh. Sel darah merah betul berfungsi mengikat oksigen. Namun yang bawa bukan cairan limfa atau yang bawa kan arteri, ya kan? Arteri, vena. Kalau misal pembuluh limfa yang ngangkut sel darah merah, ya tugasnya apa dong yang lain? Arteri, vena ini tugasnya apa? Ya, jadi jawabannya adalah salah. Cairan limfa yang diangkut oleh pembuluh limfa tidak mengandung sel darah merah. Tidak mengandung sel darah merah. Yang otomatis tidak ada fungsinya sama sekali untuk mengikat oksigen. Nah, seperti itu. Mudahnya gitu deh. Jadi, dianalisa terlebih dahulu, baru habis itu kita coba korelasikan. Nah, sekarang kita korelasikan. Sistem pembuluh limfa berfungsi mengembalikan cairan limfa dari ruang antar sel ke sistem sirkulasi sebab, pernyataan benar, sebab, alasan, cairan limfa yang diangkut ke dalam sistem sirkulasi mengandung sel darah merah yang berfungsi mengikat oksigen. Salah. Salah. Jawabannya yang C. Seperti itu. Ya, mantap. Oke. Nah, sudah sampai di mana nih? Terima kasih. Sudah sampai di terima kasih. Thank you. Kalau punya pertanyaan, boleh email di parmuswara.bentang.cakrawala@gmail.com. Udah. Jangan lupa, kalau misalnya mau lebih dekat lagi, kita bisa DM di @beneranbentang. Lumayan, tambahin chatbox. Sampai berjumpa lagi jika saya kepilih. Dadah!